Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Muhammad Imran Rosadi, MPD yang saya hormati, selaku pembimbing mata kuliah ilmu pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman sekelas ilmu pendidikan C. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Imam Abdul Rozi, NIM 2119311 sebagai pemateri pertama. Saya akan menyampaikan tentang sejarah pendidikan inklusif. Sejarah pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diawali dari negara-negara Skandinavia. Negara apa sih Skandinavia itu? Negara Skandinavia itu terdiri dari negara Denmark, Norwegia, Swedia, dan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi yang menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Jaminan pendidikan itu semakin menguat, khususnya semenjak keluarnya program pemerintah tahun 1984 tentang program wajib belajar 6 tahun. Imbas dari program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikannya minimal 6 tahun. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Setiadi, NIM 2119327. Kali ini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya pada poin B, konsep pendidikan inklusif. 1. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep yang muncul untuk memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh setiap orang karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, baik fisik, kognitif, sosial, ekonomi, atau individu berkebutuhan khusus. Individu dengan keterbatasan ini seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan semua anak belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan apapun atau perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan pendidikan universal guna menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual anak dan masyarakat yang belajar di sekolah-sekolah. Arti dari pendidikan inklusif sendiri adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim atau proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, grafis, atau keterpencilan,
tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Istilah inklusif sendiri merupakan istilah yang terdengar lebih positif bagi anak-anak yang memiliki hambatan disbanding bila disebut dengan SLB atau dengan sebutan cacat atau abnormal. Yang poin 2, model-model pendidikan inklusif. Beberapa model pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah dilakukan selama ini di dunia. A. Inklusif penuh. Dalam model ini, semua murid yang memiliki keterbatasan khusus ditempatkan di sekolah yang dekat dengan rumahnya dan mengikuti pendidikan dengan anak-anak normal secara penuh, dan guru kelas memiliki tanggung jawab utama dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi, dalam model inklusif penuh ini tidak dipermasalahkan apakah anak dapat mengikuti program reguler, akan tetapi lebih melihat pada kemampuan dan keinginan guru, sekolah, dan sistemnya untuk melakukan adaptasi atau modifikasi program pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. B. Integrasi model umum. Dalam model ini, anak berkebutuhan khusus dididik dalam setting terpisah terlebih dahulu. Barulah setelah anak tampak siap, anak digabung ke dalam kelas reguler. Model ini diawali dengan menyiapkan anak melalui pendekatan intervensi baik dari sisi emosi maupun sisi perilaku. Jika psikolog atau terapis menyatakan bahwa anak dinilai telah siap untuk mengikuti kelas reguler, barulah anak dapat mengikuti kelas yang ditunjuk. Yang ketiga yaitu integrasi model lanjutan. Dalam model lanjutan ini, kelompok atau individu dari kelas khusus mengulangi kelas reguler untuk aktivitas bersama atau untuk pelajaran tertentu. Model ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan ketentuan sistem dan kelas reguler, sehingga anak yang berkebutuhan khusus sering dianggap tamu di kelas reguler. Yang keempat yaitu model inklusif. Di dalam pelajaran inklusif, Halahan dan Kaufman menegaskan ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar inklusif dapat berjalan, yaitu tidak melabel anak ABK sebagai sesuatu yang membahayakan, mengubah pandangan dari hati untuk menerima perbedaan, serta orang tua untuk berbagi pengalaman, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran yang fleksibel. Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kedua, kelas reguler dengan kluster, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dengan kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dengan kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler,
namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak-anak normal di kelas reguler. Keenam, kelas khusus penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM 2119312. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu contoh sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan pendidikan inklusif. Yang pertama, Institut Seni Indonesia. Observasi penulis di Fakultas Seni Rupa Prodi Desain Interior ditemukan pengembangan mata kuliah yang berkaitan dengan aksesibilitas ruang dan tata letak, perabotan bagi publik termasuk penyandang disabilitas, yaitu yang dinamakan mata kuliah ergonomi. Yang kedua, Universitas Negeri Yogyakarta. Dari hasil survei dan penelusuran ke fakultas-fakultas, penulis tidak menemukan unit pelayanan khusus atau pusat studi khusus atau program dari universitas yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Penulis hanya menemukan satu program kerja yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, bukan program kerja universitas, fakultas atau jurusan, melainkan program kerja himpunan mahasiswa jurusan PLB, Hima jurusan PLB. Program kerja Hima PLB yang disusun untuk periode 2011 sampai 2012 terdiri dari kegiatan rutin dan tahunan program kerja yang telah disusun dan berkaitan dengan penyandang disabilitas untuk periode ini. Seperti yang pertama, belajar bersama mahasiswa termasuk juga mahasiswa penyandang disabilitas lintas angkatan dengan tujuan untuk memahami penyandang disabilitas. Yang kedua, pelatihan bahasa isyarat untuk umum. Yang ketiga, diskusi pendidikan inklusi. Yang keempat, kunjungan edukasi ke SLB Sragen dan ke RC Solo. Yang kelima, pengabdian masyarakat di Delingo dengan melakukan komunikasi terhadap orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, mengkoordinasi komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Yang ketujuh, peringatan Hipensa dengan mengadakan Difabel Fair dan beberapa kegiatan lainnya. Yang kedelapan, mengadakan forum komunikasi sekolah, mengadakan forum komunikasi keluarga orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, Universitas Gadjah Mada UGM. Hasil survei dan penelusuran ke fakultas-fakultas, penulis menemukan satu lembaga yang berada di gedung jurusan Fakultas Teknik UGM. Lembaga tersebut bergerak dalam bidang pengembangan desain universal dan advokasi masalah-masalah aksesibilitas bangunan bagi penyandang disabilitas yang diberi nama Center for Universal Design of Disability. Fokus kegiatan lembaga ini adalah yang pertama, mengembangkan satu mata kuliah yang berbasis pada masalah desain universitas yang akan terus dikembangkan. Kedua, promosi dan advokasi dengan cara mengembangkan pilot proyek-proyek serta melakukan proses-proses pendampingan dan advokasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mitra tandingan dalam mengembangkan masalah-masalah aksesibilitas dan desain universal. Yang keempat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga mempunyai pusat studi dan pelayanan difabel. Lembaga ini berstatus non-struktural dan bernaung di bawah koordinasi pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan. PSLD ini dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan surat keputusan rektor UIN.
Sunan Kalijaga nomor 130 tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang pengaturan dan pengembangan lembaga non-struktural di lingkungan UIN. Yang kelima, SD Negeri Kramat Jati 01 Pagi. SDN Kramat Jati 01 Pagi yaitu salah satu sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di DKI Jakarta. Guru kelas dan guru pendidikan khusus berkoordinasi dengan baik dalam rangka mendukung prestasi belajar siswa dengan lamban belajar. Hal ini dapat dilihat dari adanya interaksi siswa lamban belajar dalam pembelajaran di kelas. Guru kelas tidak hanya fokus pada siswa umum, selain itu siswa lamban belajar mendapat materi khusus yang telah datang. Guru kelas dan guru pendidikan khusus GBK saling bekerjasama dalam materi.